Saya pikir gini Mas Bram, ini dua hal yang berbeda ya, antara respon terhadap tuntutan 17+8 dan reshuffle kabinet ya. Karena kalau reshuffle kabinet, ada beberapa menteri yang diganti, ini kan sebetulnya isu lama ya. Karena ada beberapa menteri yang menjadi sebetulnya selama ini bisa dikatakan menjadi beban pemerintah. Tapi kenapa momentumnya sekarang? Itu kan yang kemudian performa. jadi pertanyaan. Ya artinya bahwa ini menjadi momentum ya. Momentum ada rencana untuk melakukan reshuffle terhadap kabinet. Karena tadi ada beberapa menteri yang sebetulnya punya track record atau punya catatan di publik ya. Misalnya Menteri Koperasi, kemudian Menpora ya. Menpora kan banyak juga yang kaget ketika kembali masuk dalam kabinet Pak Prabowo ya, karena track record dalam kinerja di pemerintahan sebelumnya ya. Kemudian juga sekarang rame terkait dengan walaupun nggak ada hubungan ya, tapi karena mertuanya adalah salah satu petinggi partai, kemudian dikaitkan dengan kasus yang sekarang lagi diperiksa oleh KPK ya. Jadi ada beberapa menteri yang memang ada masalah sebelumnya ya. Jadi kalau kita melihat misalnya juga pergantian menteri dari PKB, Abdul Qadir Karding ya. Ini juga sulit sekali publik melihat kaitannya dengan upaya pemerintah dalam merespon isu 17+8. Jadi kalau saya melihat ini adalah momentum bagi presiden ya, yang digunakan untuk sekaligus melakukan reposisi terhadap kabinetnya. Mungkin di situ ada evaluasi kepentingannya menurut Anda reposisi untuk evaluasi terhadap kinerja menterinya ya, karena mungkin ya pernah kita bahas sebelumnya ya bahwa dalam survei yang kami kerjakan di bulan Juni ya, itu performa kabinet atau tingkat kepuasan terhadap kabinet itu hanya di angka 65,5%. Jauh sekali gapnya dengan kepuasan terhadap presiden ya. Artinya bahwa orang puas terhadap kinerja presiden tapi nggak puas dengan kinerja kabinet ya. Artinya secara objektif mungkin ada penilaian secara objektif dari lembaga internal, karena presiden pasti punya telinga, punya mata yang bisa melihat secara objektif kinerja masing-masing menteri. Tapi kan persepsi publik menunjukkan bahwa ada masalah dari kabinet pemerintahan. Jadi pergantian menurut Anda juga menguatkan kepercayaan publik kembali kepada pemerintah? Jadi pertama soal yaitu mengembalikan trust. Yang kedua momentum perubahan, kalau kita ingin kaitkan dengan respon terhadap tuntutan 17+8, yang situ ada kaitannya adalah Menpol Hukam Pak siapa? Budi Gunawan atau tadi Menteri Sri Mulyani ya yang ada kaitan. Tapi yang lain saya pikir sulit untuk kita mencari hubungan. Nah, jadi kalau kita melihat secara garis besar, kalau kita hubungkan dengan respon terhadap 17+8, memang publik masih melihat ini respon yang bersifat simbolik ya, belum ada respon yang substantif terhadap apa yang dituntut dalam aksi demonstrasi selama seminggu kemarin. Dan jika kemudian itu dilihat sebagai respon dari 17+8 begitu ya? Iya, karena gini ya, kita melihat ada baseline yang harus diingat ya. Sebelum demo besar Agustus 2025 ya, baseline atau trust terhadap beberapa lembaga negara ini memang dalam titik yang rendah ya. Misalnya trust terhadap DPR itu hanya di angka 55,3% ya di Juni 2025. Trust terhadap Polri juga sama di angka 54,3% ya. Untungnya trust terhadap presiden dan trust terhadap TNI misalnya masih tinggi sehingga dia menjadi jangkar ketika masalah atau demonstrasi selama 1 minggu kemarin.